Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nira Dania. Di sini saya mahasiswa jurusan PAI semester 4 dari UIN Siber Syahrul Jati Cirebon dengan NIM 24810100184. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat video pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah, mulai dari latar belakang, masa kejayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga faktor kemundurannya dinasti Abbasiyah. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, kita harus tahu dulu bahwasannya dinasti Abbasiyah itu merupakan salah satu masa paling penting dalam sejarah Islam, karena pada masa inilah peradaban Islam itu berkembang sangat pesat dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Jadi kalau tanpa berlama-lama, mari kita ulas satu per satu. Pertama, dari latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pertama-tama, dinasti Abbasiyah itu lahir atau berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti yang sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri pertama dinasti ini adalah Abu Abbas Ash-Shafah. Pergantian kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah itu terjadi karena masyarakat mulai merasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Beberapa penyebabnya antara lain, pertama ada kesenjangan sosial, kedua konflik politik, dan yang ketiga itu ketidakpuasan kelompok non-Arab terhadap pemerintah Umayyah begitu. Nah, setelah berhasil berkuasa, dinasti Abbasiyah itu memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Irak. Kota Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Yang kedua, ada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah mencapai kejayaannya terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Jadi pada masa ini, kondisi negara sangat maju dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, lalu ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kebudayaan. Salah satu pencapaian terbesar dinasti Abbasiyah adalah berdirinya Baitul Hikmah dan House of Wisdom di Baghdad. Baitul Hikmah merupakan salah satu pusat pendidikan dan penerjemah ilmu pengetahuan dari berbagai negara seperti Yunani, Persia, dan India. Jadi di tempat ini tuh banyak ilmuwan muslim melakukan penelitian dan perkembangan ilmu. Pada masa Abbasiyah juga lahir banyak ilmuwan besar, diantaranya Al-Khwarizmi, yaitu sebagai pelopor aljabar dan matematika. Terus ada Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Terus ada juga Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia dan Al-Biruni dalam bidang astronomi. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah itu membuktikan bahwa Islam itu sangat menghargai pendidikan dan mendorong umatnya untuk berpikir maju. Bahkan ilmu pengetahuan dari dunia Islam kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu di Eropa. Terus ada sistem pemerintahan yang ketiga, ada sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Jadi selain berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah juga memiliki sistem pemerintahan yang cukup maju. Jadi khalifah di sana tuh menjadi pemimpin tertinggi negara dan dibantu oleh para wazir atau para menteri. Jadi dalam bidang ekonomi, Baghdad tuh menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya sangat strategis. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke wilayah Abbasiyah sehingga ekonomi berkembang pesat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat hidup dalam lingkungan yang multikultural karena terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Terus hal ini membuat kebudayaan Islam itu semakin berkembang dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari luar. Terus yang keempat, ada faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Meskipun mencapai kejayaan yang cukup besar, dinasti Abbasiyah itu mengalami kemunduran.
Apa aja sih faktor penyebab kemundurannya? Di antaranya ada konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan. Terus yang kedua itu munculnya wilayah-wilayah Islam yang mulai memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Terus yang ketiga, melemahnya ekonomi dan militer. Dan yang paling besar adalah serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Serangan tersebut menghancurkan kota Baghdad dan mengakhiri kekuasaan dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi besar dalam sejarah peradaban Islam. Dari sejarah dinasti Abbasiyah, kita tuh dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Pertama, kemajuan suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Kedua, persatuan dan kepemimpinan yang baik sangat penting untuk menjaga negara. Terus yang ketiga, umat Islam tuh harus tetap semangat belajar dan mengembangkan ilmu agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian video pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam perkembangan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.